Mbak Al, buat dong Mbak video di YouTube alasan kenapa Mbak Al lebih pilih jadi IRT. Kenapa nggak jadi wanita karir yang kerja di kantoran, apalagi Mbak Al kan orangnya multi talent dan berprestasi. Mesti gampang banget kerja dimanapun. Soalnya jenengan itu mood booster banget dan selalu menginspirasi. Terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru and happy watching. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru. Buat teman-teman yang baru aja mampir di YouTube channel Alfi Mokusuru ini, kalian bisa cek di bagian playlist untuk mendapatkan informasi-informasi terkait Shopee Affiliate, cara jualan di Shopee, style doubler, info Asia, parent talk, info supplier, dan ada beberapa lagi. Nah, jika teman-teman itu sekiranya minat dengan bahasan yang aku sebutkan tadi, silahkan cek di bagian playlist untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Oke, sesuai judulnya, kali ini aku akan sharing, ya just sharing aja, karena ini ada request dari teman sekaligus followerku. Aku nggak tahu apakah aku pernah ketemu orang ini sebelumnya, tapi sepertinya dia tahu aku, kenal aku gitu. Mohon maaf, bukannya gimana-gimana, soalnya kadang tuh ada yang follow dan aku nggak tahu sebelumnya. Jujur aku bukan tipikal orang yang ngerasa bahwa aku terkenal, nggak juga. Karena ya aku orang biasa gitu loh. Ya begitulah pokoknya. Aku bukan untuk merendah, untuk meroket sebelum kalian komen seperti itu. Oke, ini kita langsung aja ke pertanyaan, bukan pertanyaan, DM-nya dia. Mbak Al, buat dong Mbak video di YouTube alasan kenapa Mbak Al lebih pilih jadi IRT. Kenapa nggak jadi wanita karir yang kerja di kantoran, apalagi Mbak Al kan orangnya multi talent dan berprestasi. Mesti gampang banget kerja dimanapun. Soalnya jenengan itu mood booster banget dan selalu menginspirasi. Hehe, maaf ya Mbak. Jujur kalau dibilang aku berprestasi, enggak juga. Ya gimana ya? Ya akademisi juga nggak begitu juga, gimana ya. Oke, kita bahas aja langsung ke ini deh poinnya ya. Kalau dibilang berprestasi bisa jadi juga sih, aku bingung kalau aku menjabarkan, takutnya kalian tuh mikirnya bahwa aku tuh sombong atau terlalu membanggakan diri. Tapi aku kasih runutannya aja ya. Dari SD kelas 1 sampai kelas 6 aku ranking 2. Itu pasti seringnya ranking 2. Dan nggak tahu kenapa, apa karena ada yang bilang gini sih keluarga, apa karena yang peringkat 1 itu adalah anak guru, jadi takut kesaing, dan ya udah dia peringkat 1 dan aku peringkat kedua terus. Itu rutin. Ya aku nggak tahu juga. Aku nggak merasa mengklaim bahwa aku lebih pintar dari dia juga sih. Ya pokoknya itulah. Terus SMP aku di MTS, aku peringkat 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 3. Seingatku sih 1 terus sih, yang kalau nggak 112 gitu. Terus di SMK itu, nah SMA-nya aku di SMK. Kalau di SD aku di SD Tungga, itu di masih satu daerah gitu dengan daerah tempat tinggalku Tungga. Dan kabar buruknya sekarang SD-nya udah nggak ada karena kehabisan murid. Jadi kayak dimigrasi, digabung dengan SD sebelah. Itu SD-nya tuh sebelahan gitu, cuman terpisah oleh jalan aja. Terus di MTS ku semakin berkembang kalau saat ini. Kalau SMK aku sekalian mondok di pesantren, di Pondok Pesantren Al-Amin Suburan Meranggen. Jadi aku jebolan dari sana, lulusan dari Al-Amin Meranggen. Futuhiyah. Kalau kalian nggak tahu Al-Amin Meranggen itu di mana, Futuhiyah, ya masih sekomplek dengan Futuhiyah tapi beda lah pokoknya. Kalau Futuhiyah kebanyakan kan laki-laki, kalau Al-Amin ini laki-laki dan perempuan. Tapi aku sekolahnya enggak di Yayasan Futuhiyah gitu. Banyak orang yang berpikiran aku nyele, berbeda sendiri gitu. Aku di SMK Bakti Nusantara, di mana sekolah ini dulu terkenal kan semia dan isinya perempuan-perempuan cantik dan pintar dandan dan sebagainya. Pokoknya image-nya bukan yang ke edukasi, bukan yang akademisi gitu loh. Ya pokoknya gitulah, di SMK yang semia ini banyakan perempuan. Oke, itu aku peringkat 1-2 gitu.
Oh ya, yang SMP itu aku juga jadi ketua OSIS. Dan akhirnya di SMK ini juga aku jadi ketua OSIS, terpilih jadi ketua OSIS. Untuk rankingnya naik turun karena aku juga ini sih, karena di pesantren masih adaptasi juga bagaimana kesibukan di SMK. Kalian tahu SMK tuh lebih dari sekolah biasa, SMA biasa. Biasanya orang-orang yang kuliah di Futuyah ini biasanya pulangnya ya paling enggak jam 2 itu udah pulang. Kalau aku bisa sampai maghrib, entah itu ekstranya, entah itu tambahan-tambahan praktikumnya. Pokoknya kalau SMK itu lebih banyak kegiatan-kegiatannya dibanding sekolah lain. Itu menurutku. Aku sekolah di jurusan sekretaris, administrasi gitu. Terus kemudian aku di kuliahnya di STAIN Salatiga, dulunya STAIN, terus sekarang menjadi IAIN Salatiga. Waktu aku sudah menjadi IAIN Salatiga dan ambil jurusan di bahasa Inggris. Mungkin kalau dirunut itu enggak sinkron ya, dari SD, MTS, terus SMK, terus tiba-tiba aku kuliah bahasa Inggris. Tapi jujur dari SD aku tertarik dengan bahasa Inggris gitu. Ya meskipun bahasa Inggrisku masih yang basic-basic aja sih, nggak terlalu pinter juga dan nggak terlalu bisa juga. Aku biasa aja, masih belajar juga di sini. Jadi ya mohon maaf kalau semuanya masa jurusan kuliah bahasa Inggrisnya jelek gitu. Oke, mohon maaf. Jangan berekspektasi lebih tentang aku, walaupun aku sudah melakukan yang terbaik ya, maksudnya pakai bahasa Inggris yang terbaik. Dan jujur ya, walaupun kemudian aku di bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggrisnya biasa aja, ya menurutku biasa aja, alhamdulillahnya aku pernah dapat beasiswa ke Australia gitu. Dan lanjut nih kuliah di jurusan bahasa Inggris. Terus kemudian aku pernah juga ini, kenapa gak daftar kerja mana nih, oke. Kenapa gak daftar kerja aja dari Warta Karir daripada jadi IRT gitu. Terus balik lagi, aku pernah kerja kok jadi guru TK. Jadi ngisi jam bahasa Inggris guru TK, dan itu dalam 1 bulan dapat gaji 300.000. Ya sekitar 300-500.000. Nah kemudian akhirnya aku putuskan untuk ya dari gaji itu aku belanja kulaan lah, kalau bahasa Jawa itu kulaan di pasar Kliwon, untuk nantinya aku jual lagi produk dari pasar Kliwon ini di kawasan di area perkuliahanku gitu. Dan akhirnya online juga. Nah dari sana akhirnya berkembang terus. Nah aku berpikir bahwa ya udah aku akan menekuni jualan online ini. Sampai akhirnya aku bisa kirim produk ke luar negeri, ke mana ya, pernah ke Taiwan, Singapura, Malaysia, Abu Dhabi, terus ke Maldives, terus ke Filipina, kemana lagi ya? Ya pokoknya ke beberapa negara lain gitu, ke luar negeri. Dan kenapa nggak daftar gitu? Karena berprestasi dan multi talent. Jujur, kalau dibilang idealis, terus aku nggak mau dibilang budak korporat dan sebagainya, enggak juga. Kalau dibilang cari aman, enggak juga. Maksudnya iyalah, karena ini suaminya udah dapat gaji besar sampai 8 digit gitu. Enggak juga. Kalau semuanya dibilang seperti itu, kenapa aku bikin YouTube? Kenapa aku daftar affiliates? Kenapa aku masih jualan online? Kenapa aku masih nambah stok setiap ada produk baru gitu? Karena target goal kita sendiri itu yang tahu kita sendiri gitu, bukan orang lain. Terserah orang lain mau mengatakan kamu hemat banget, udah kuliah bayar mahal, terus lulus nggak daftar PNS. Jujur aku nggak pernah yang namanya nyoba daftar PNS, nyoba daftar kerja, karena ya udah aku memang pengennya begini gitu.
Dan orang tua aku juga tipikal orang yang fleksibel, ya udah terserah anaknya gitu. Aku sukanya gitu, ya demokratis lah, terserah anaknya mau seperti apa gitu. Ya dari suami juga aslinya juga menyarankan sih, mau kuliah lagi nggak gitu. Kalau mau kuliah lagi yang deket-deket aja di Bandung atau di mana kalau kamu pengen. Ya aslinya support juga, cuman aku pikir-pikir lagi, daripada aku yang kuliah, mending aku nabung keuangan ini untuk pendidikan anakku nanti. Karena aku yakin aku bisa survive di ya ini pilihan hidupku gitu. Aku akan survive, akan struggle di kehidupan ya ini pilihanku sebagai penjual online, terus kemudian sharing-sharing di YouTube ini, terus kemudian affiliates juga. Dan ya itu tadi, goal itu yang tahu kita sendiri gitu. Aku nggak eman-eman juga, karena apa, kuliah itu yang bayar aku, jujur. Mungkin di pendaftarannya aja ya orang tua itu, dan pendaftarannya terbilang kecil. Kalian kalau tahu IAIN itu daftarnya paling nggak sampai 2 juta kalau waktu aku awal-awal kuliah di 2012 itu di IAIN Salatiga. Dan ya selanjutnya aku sendiri yang bayar uang semesteran dan sebagainya. Pokoknya aku menghidupi diriku sendiri. Sampai akhirnya aku bisa ke Singapura. Ke Singapura itu juga pakai uang dari jualanku. Jadi ya nggak pernah minta uang orang tua. Sampai umroh juga. Umroh aku juga nggak dapet, ya nggak ada uang dari orang tua juga. Terus aku renovasi rumah orang tua sampai 8 digit lah ya, 10 jutaan gitu, itu juga pakai uangku. Jadi kenapa kalian yang nggak tahu apa-apa seolah-olah itu menjudge bahwa hidupku sia-sia karena nggak kerja gitu. Menurut orang lain mungkin aku nggak kerja, tapi kalian nggak tahu kesibukan yang aku jalani itu seperti apa gitu. Kenapa milih jadi ibu rumah tangga? Kalau dipikir-pikir ya gimana, kan iya naluri kita sebagai ibu rumah tangga ya. Kalau aku pribadi ya jujur lebih prefer menjadi ibu rumah tangga, karena kalau semuanya bekerja, suami yang bekerja, ibu yang bekerja gitu, terus anaknya gimana? Kan anaknya bisa dititipkan. Enggak, aku ingin ada ya kayak komunikasi yang terjalin dari antara anak dan orang tua. Paling enggak aku mewakili sebagai orang tua karena suami sudah kerja. Kalau semuanya aku yang kerja, terus kemudian suami yang di rumah ngurus anak, jujur itu aku nggak cocok dengan idealisme seperti itu. Jadi ya udah, kita memilih pilihan ini gitu. Dan nggak ada salahnya juga. Kenapa aku akhirnya pilih jadi IRT juga, itu salah satunya adalah karena aku menonton video Habibie Ainun, dimana ketika Ibu Ainun itu menjadi dokter ternyata anaknya malah sakit. Terus kemudian Ibu Ainun tuh bilang bahwa aku tuh dokter, kenapa aku nggak bisa ngurus anakku gitu sampai anakku sakit. Dan akhirnya dia resign untuk menjadi dokter dan akhirnya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga nggak buruk-buruk amat kok. Ya, kalian yang mengintimidasi ibu rumah tangga itu nggak pernah ngerasain jadi ibu rumah tangga. Katanya enak di rumah, adem dan sebagainya, fasilitas sudah ada dan sebagainya. Kerjanya juga gampang katanya. Kalian nggak tahu bagaimana kegiatan dari pagi sampai malam seperti apa, dan dari kemudian pagi lagi sampai malam, pokoknya rutinnya seperti itu gitu. Kalian nggak tahu kalau nggak menjalaninya kan. Jadi ya stop lah untuk menjudge ibu rumah tangga ini. Ada yang tren Twitter ada lagi yang seperti ini. Teman kamu yang dulu ranking 1 di sekolah, di kelas, sekarang jadi apa? Ada yang dia sekarang, temanku ada yang komen gitu, temanku yang ranking 1 di kelas sekarang jadi ibu rumah tangga biasa, dan aku sekarang udah kerja di kantoran. Oke, nggak apa-apa. Kalian tuh nggak tahu ya, goals orang itu ya dia yang mengetahui goalsnya sendiri. Kenapa dia memilih untuk menjadi ibu rumah tangga? Bisa jadi menjadi ibu rumah tangga ini, status ibu rumah tangga itu lebih mulia dari kerja kantoran yang kamu elu-elukan. Jadi
Iya, semua udah ada porsinya sendiri. Kalau menurutmu kamu itu bahagia menjadi orang kerja kantoran dan teman kamu menjadi ibu rumah tangga, ya udah. Maksudnya nggak usah di-share seperti itu. Seakan-akan mengintimidasi bahwa ibu rumah tangga itu nggak soal pekerjaan yang mulia. Kalian nggak tahu kan? Nggak tahu seberapa mulianya ibu rumah tangga gitu. Kalian nggak tahu derajat seseorang. Yang tahu itu adalah yang di atas. Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kenapa kalian harus komen-komen seperti itu? Ya udahlah, hidupmu, hidup kami adalah hidup kami gitu. Paling enggak ya nggak usah berkomentar seperti itu. Kalau semuanya teman kamu melihat komenanmu di situ, tweet kamu di Twitter, apa nggak sakit hati? Nah akhirnya kamu yang buat dosa, dia yang nggak ngapa-ngapain pun malah dapat pahala gitu. Kamu malah dapat dosa. Ya gimana ya? Ya stop lah untuk menjudge pilihan hidup orang lain. Karena ya pilihan hidupnya dia itu adalah tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab kamu. Kalau dihitung-hitung, dalam 1 bulan, walaupun aku di rumah aja, itu bisa menghasilkan sampai 8 digit. Dan itu ya nggak perlu jadi PNS juga kan. Kalau PNS kan udah terjamin masa tuanya, pensiunannya. Kita bisa ya itu mempersiapkan dana pensiun itu kita bisa. Coba kamu hitung-hitung, kalau semuanya dalam 1 bulan kita bisa menyisihkan uang 1 juta, dalam 1 tahun bisa 12 juta, dalam 10 tahun bisa 120 juta. Nah aku sekarang umurnya 27 tahun, paling enggak hidup orang itu 67 tahun. Jadi tinggal ngaliin aja itu 40 tahun lagi gitu kan. Jadi 120 kali 480 juta. Ya itu cukup lah nanti untuk dana pensiun. Jadi ya nggak ada masalah dong. Nggak perlu jadi PNS untuk memikirkan dana pensiun gitu. Oke, mungkin itu dulu ya. Kalau terlalu melebar ya mohon maaf, karena ini agak sensitif sih. Karena ada yang ya itu tadi agak sensitifnya karena melihat fenomena orang yang mengomentari hidup orang lain. Stop, kalian jangan seperti itu. Oke, mungkin itu. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM aku di Instagram ALFIMUKKUSURU, Alfimukusuru. Untuk nanti kita akan diskusi sana. Jangan lupa juga jika video ini bermanfaat, silahkan share ke orang sekitar kalian. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Keep sharing, semoga bermanfaat, and see you next time.